非这就是幻灵镜？吞沐浴，别想抢先！那个镜子是我先发现的。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Stellar Transformation Season 6 episode 17. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja mulai alur ceritanya. Kita dibawa ke sebuah dasar laut di mana Shinyu bersama para saudaranya sudah berada di sana. Tentu tujuan mereka kemari adalah mencari cermin hantu. Berhubung bebatuan di sana menghambat penglihatan mereka, jadi Shinyu pun menggunakan kekuatan dari alam semesta baru yang tidak terpengaruh oleh hukum pada tempat tersebut. Shinyu pun menemukan sesuatu dan mengajak mereka untuk selalu berada di sisinya. Perjalanan teruslah mereka lakukan, hingga Shinyu yakin betul kalau cermin ajaib pasti tersembunyi di dalam sebuah gua. Dugaannya pun benar adanya karena kekuatan dari alam semesta baru telah menunjukkan jalan kepada mereka. Perlahan-lahan namun pasti kita pun mulai diperlihatkan dengan tempat yang begitu menakjubkan di dasar laut tersebut. Sayangnya mereka bukanlah orang pertama karena seseorang sudah lebih dahulu datang kemari. Mereka adalah kelompok dari Joseon. Tidak ingin berlama-lama, mereka pun segera menyusulnya. Di sana terlihat kalau kedua bawahan Joseon berusaha sekeras mungkin agar dapat membuka gerbang dari alam hantu. Tapi seberapa keras pun mereka berusaha, semua itu sia-sia saja. Mereka pun bingung larangan apa yang ada pada tempat tersebut. Sampai-sampai mereka tidak dapat membukanya. Sesaat kemudian Shinyu bersama yang lainnya pun telah datang menghampiri mereka. Baru saja tiba, Shinyu pun mencoba untuk mencari tahu bagaimana cara agar dapat membuka gerbang di sana. Sedangkan Joseon memintanya untuk tidak percaya diri, karena tidaklah mungkin Shinyu dapat membuka gerbang tersebut. Sayang sekali Denny terlalu meremehkan Shinyu, karena hanya dalam sekali serangan saja Shinyu berhasil menemukan titik lemah pada gerbang tersebut. Ia pun segera melakukan serangan agar dapat membuka gerbang ini. Dan benar saja hanya dalam waktu sekejap larangan pada tempat itu sudah berhasil dia atasi. Akan tetapi untuk dapat memasuki tempat ini mungkin agak terlalu sulit. Setidaknya mereka harus menggunakan kekuatan ruang, karena Yifeng pasti menyimpan sesuatu. Sesaat kemudian Duan Muyu datang dan dia juga memberikan sapaan kepada mereka. Tempat ini cukuplah aneh bagi mereka. Sesaat kemudian muncullah sebuah getaran yang mana ini adalah akibat dari terbukanya gerbang. Berhubung pintu sudah terbuka, tanpa berlama-lama lagi Joseon bersama para bawahannya bergegas masuk tanpa takut apa yang ada di dalam sana. Wajar saja Joseon percaya diri karena dia memiliki begitu banyak harta tingkat tinggi pemberian ayahnya. Tapi selama Raja Dewa tidak ikut campur dalam ujian itu, maka seharusnya mereka akan baik-baik saja. Perjalanan pun mulai Shinyu dan yang lainnya lakukan. Tapi Denny sadar betul Raja Dewa telah mengirimkan beberapa pasukan untuk mengintai. Jadi mereka ini harus tetap berhati-hati. Di saat mereka telah berada di dalam, gerbang ini pun mulai tertutup. Sedangkan Shinyu bersama yang lainnya sudah sampai di aula pada istana itu. Duan Muyu menggunakan kekuatannya untuk menerangi tempat ini. Dengan begitulah mereka dapat melihat dengan jelas apa yang ada pada tempat tersebut, yang memiliki begitu banyak cermin. Sesaat kemudian Duan Muyu merasakan adanya keberadaan yang cukup aneh. Dia pun berpikir itu adalah cermin hantu dan bergegas untuk pergi mencarinya. Benar saja di sana terdapat cermin yang memiliki sinar aneh. Akan tetapi Xiao Shu pun tiba-tiba muncul di hadapan Duan Muyu. Ia mengaku salah atas apa yang telah terjadi di masa lalu.
Xiaoshu bahkan berkata dia ini dengan susah payah datang kemari agar dapat melihat Duan Muyu lagi. Jadi Xiaoshu berharap Duan Muyu dapat memberikan kesempatan lagi kepadanya, supaya mereka itu bisa memulai kembali hubungan ini dari awal. Sepertinya itu adalah sebuah ilusi yang harus Duan Muyu hadapi. Sedangkan di sisi luar, Hove penasaran di manakah cermin hantu itu berada. Baik ia maupun Heyu menganggap semua cermin ini sama saja. Perhatian pun seketika teralihkan ketika mendengar suara teriakan dari Duan Muyu. Yoxian yakin kalau Duan Muyu telah berhasil mendapatkan cermin tersebut. Sedangkan Xinyu meminta kedua saudaranya untuk tidak bertindak gegabah. Seketika saja muncullah sebuah ledakan kekuatan besar dari lokasi Duan Muyu, yang mana semua ini berasal dari cermin hantu yang telah dia dapatkan. Duan Muyu,别想抢先！ Para bawahan Yoxian menanyakan tindakan yang harus mereka lakukan. Sebelumnya mereka sudah sepakat kalau siapapun yang pertama kali menemukan cermin hantu akan menjadi pemiliknya. Tapi Yoxian justru malah melanggar janji tersebut dan berusaha untuk mengambil cermin hantu dari tangan Duan Muyu. Alhasil pertarungan langsung saja terjadi. Dalam pertarungan itu terlihat dengan jelas kalau Yoxian bersama para bawahannya berusaha dengan begitu keras untuk mengambil cermin itu. Akan tetapi Duan Muyu tidak akan membiarkan hal tersebut. Meskipun dirinya berhadapan dengan 3 orang sekaligus, tapi Duan Muyu masih dapat mengatasinya. Xinyu tidaklah dapat ikut campur dalam pertarungan itu, dan dia hanya meminta Duan Muyu untuk berhati-hati. Duan Muyu sekali lagi mengingatkan kalau dia adalah orang pertama yang menemukan cermin hantu. Lantas mengapa Yoxian berusaha untuk mengambilnya? Serangan yang Duan Muyu lancarkan telah membuat Yoxian terpental. Ini pun membuatnya benar-benar marah dan langsung saja mengeluarkan berbagai harta pemberian ayahnya. Akan tetapi Duan Muyu bukanlah lawan yang dapat dia kalahkan dengan mudah. Seberapa keras pun dia mencoba, Duan Muyu masihlah dapat mengatasi berbagai serangan yang diarahkan kepadanya. Puncaknya, Duan Muyu pun memilih untuk pergi meninggalkan tempat tersebut. Meninggalkan Xinyu bersama saudaranya. Bagi Xinyu, cermin barusan bukanlah cermin hantu, sebab Xinyu bisa merasakan kalau cermin hantu berasal dari arah yang berbeda. Alhasil mereka pun mulai masuk lebih dalam. Akan tetapi terdapat begitu banyak cermin, jadi mereka masihlah belum tahu yang mana cermin hantu yang asli. Hingga Xinyu pun menggunakan kekuatannya dan akhirnya berhasil menemukan cermin hantu tersebut. Di saat Xinyu menatap ke arah cermin itu, dia pun dibawa masuk ke dalam sebuah ilusi. Sepertinya cermin ini sangatlah tahu apa yang dia inginkan. Atas apa yang terjadi, Xinyu yakin betul kalau ini adalah cermin hantu yang asli. Jadi mereka pun memutuskan untuk keluar. Yifeng pun memberikan selamat kepada Xinyu karena tidak tertipu oleh ilusi dari cermin hantu. Ia pun berhasil lulus dari ujian dan memberikan cermin tersebut kepadanya. Karena mereka sudah mendapatkan apa yang diinginkan, jadi Xinyu bersama yang lainnya segera pulang. Kita lalu dibawa ke istana di mana Xinyu akan menyerahkan cermin hantu agar dapat meminang Jiangli. Mendengar tentang harta itu tentu saja membuat para Raja Dewa terkejut. Pasalnya keberadaan dari harta karun ini sangatlah sulit ditemukan. Para Raja Dewa pun sepakat kalau Xinyu memang bersungguh-sungguh ingin menikahi Jiangli. Dengan begini, tahap kedua dari ujian itu pun berhasil dimenangkan oleh Xinyu. Para saudaranya pun sangatlah senang atas pencapaiannya. Sedangkan Yoxian memilih untuk pergi. Untuk Duan Muyu sendiri memberikan selamat kepadanya. Dia yakin kalau ujian ketiga pasti juga dapat dimenangkan oleh Xinyu. Dengan begitu, Xinyu pun dapat meminang Jiangli. Kini hanya tinggal ujian ketiga saja. Xinyu bersama Hao Fei dan Heyu pun pergi ke istana Piaoyun. Waktu mulai berlalu dan di sana terlihat dengan jelas kalau di kediaman Xinyu tengah melakukan pesta karena bagaimanapun Xinyu dan juga Jiangli akan segera melangsungkan pernikahan. Di sana Xinyu pun dibuat terkejut pasalnya ayahnya telah datang ke alam dewa.
Dia sangatlah senang dengan apa yang Xin Yu capai. Bahkan kini Xin Yu akan segera menjadi pengantin pria. Hao Fei pun datang untuk meminta Xin Yu menemui kakak iparnya. Di dalam kamar terlihat kalau Jiang Li telah menunggu kedatangan Xin Yu. Jiang Li tampak terlihat begitu gugup sekaligus malu. Xin Yu pun menghampirinya untuk dapat menenangkan istrinya. Selain itu, Xin Yu juga melepaskan penutup wajahnya agar dapat melihat wajah cantik dari Jiang Li. Xin Yu berjanji mulai sekarang mereka akan selalu bersama dan tidak akan ada yang dapat memisahkan mereka. Lia, 我们永远在一起。 Hanya saja di saat Xin Yu sedang menikmati kebersamaan itu, saat itu jugalah Josian datang mengacau. Karena baginya Xin Yu tidaklah layak mendapatkan Jiang Li. Dan benar saja, Jiao Fan pun memberitahu kalau Josian telah dia pilih menjadi suami istrinya. Jiang Fan mengakui kalau Xin Yu adalah pria yang baik. Namun Josian memiliki status yang jauh lebih unggul. Sangat berbeda dengan Xin Yu yang berasal dari alam bawah. Josian pun mulai menertawakan Xin Yu karena lagi dan lagi Xin Yu tidak dapat bersama dengan kekasih yang dia cintai. Sedangkan Jiang Li tidaklah sudi bersama dengan Josian. Ia pun meminta Xin Yu untuk menyelamatkan dirinya. Akan tetapi Josian menahan Jiang Li karena bagaimanapun mereka berdua akan segera menikah. Melihat hal itu tentu saja membuat Xin Yu marah besar. Namun tindakannya itu segera dihentikan oleh Zhou Huo karena bagaimanapun tidak ada yang bisa mengganggu pernikahan dari putranya. Kekuatan Zhou Huo ini terlalu besar yang membuat Xin Yu tidak dapat berbuat apa-apa. Zhou Huo pun menyadarkan ia untuk tidak melawan jika masih ingin hidup. Selain itu, apapun yang Xin Yu lakukan tidak akan membuatnya dapat bersaing dengan mereka. Siksaan terus diberikan kepada Xin Yu. Selain itu, dia juga harus melihat Josian yang akan membawa Jiang Li pergi dari hadapannya. Tangisan dari Jiang Li benar-benar membuat Xin Yu murka. Hingga padarnya dia pun sadarkan diri kalau ternyata apa yang telah dirinya alami merupakan sebuah ilusi. Hanya ia saja yang sadarkan diri, sedangkan sisanya masih tenggelam dalam ilusi. Siapa yang menyangka mereka yang baru menginjakkan kaki di sana langsung dibawa masuk ke dalam ilusi. Sedangkan He Yu yang baru saja terbangun sangatlah sedih, sebab dia bersama ayah dan ibunya telah hidup dengan sangat bahagia. Namun dia malah melihat mereka mati dengan begitu tragis. Xin Yu menenangkan He Yu karena dia juga merasakan hal yang jauh lebih menderita. Sesaat kemudian mereka semua pun mulai terbangun dari ilusi. Akan tetapi keberadaan dari Duan Muyu masihlah belum mereka ketahui. Sesaat kemudian Yifeng pun datang kemari, di mana ia mulai melakukan sesuatu pada istana tersebut. Perlahan namun pasti istana ini pun mulai menghilang. Yifeng mulai menyatukan kembali energi tersebut pada cermin yang ada di tangannya. Dan inilah cermin hantu yang sebenarnya. Siapa yang menduga kalau istana yang mereka lihat barusan merupakan cermin hantu yang dicari-cari. Kejutan tidak berhenti sampai di situ saja, karena tiba-tiba saja muncullah sebuah kekuatan yang sangat besar. Ini semua berasal dari Duan Muyu yang tengah melakukan penerobosan karena Raja Dewa. Fluktuasi energi terus tercipta dari penyerapan yang dia lakukan. Dan kita pun diperlihatkan dengan harta yang muncul karena kenaikan Duan Muyu. Sepertinya dia telah merelakan cintanya untuk menggapai kekuatan tersebut. Kekuatan yang Duan Muyu keluarkan terlalu besar dan menyulitkan mereka untuk berdiri dengan benar. Josian sungguh tidak menduga dengan pencapaian yang Duan Muyu lakukan. Di sini Duan Muyu serta berterima kasih kepada Yifeng karena dia ini sudah terperangkap begitu lama dalam perasaannya sendiri. Bagi Yifeng, ini murni adalah berkat usaha keras dari Duan Muyu. Ilusi yang ada di cermin sudah menyadarkan Duan Muyu kalau cinta yang ada di dunia ini hanyalah sebuah delusi semata. Andai saja diri masih terjebak, mungkin tidak ada kesempatan baginya mengalahkan iblis di hatinya. Atas apa yang Duan Muyu capai, maka dia sangatlah berhak menerima cermin hantu tersebut.
Duan Muyu kembali berterima kasih kepada Yi Feng dan berhubung dirinya sudah selesai, jadi Duan Muyu pun berpamitan kepada mereka. Selain itu, Duan Muyu akan menemui Xin Yu di kota Piaosu ketika urusannya telah selesai. Yoxian dan para bawahannya juga ikut pergi. Sedangkan Hou Fei takut kalau Duan Muyu akan menarik perhatian dari Jiang Fan, karena dia pasti sangat senang mendapatkan menantu yang telah menjadi sebagai Raja Dewa. Selain itu, cermin hantu juga ada pada tangan Duan Muyu. Ini merupakan keuntungan yang besar. Tapi bagi Xin Yu, dirinya tidak akan pernah menyerah. Karena apapun yang terjadi, dia tidak akan melepaskan Jiang Li. Xin Yu pun berencana untuk menciptakan sebuah istana yang sangat megah dan tidak akan kalah dari cermin hantu. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.